Oke, kita masuk ke jenis merek ekskavator selanjutnya, yaitu ekskavator merek Komatsu tipe PC 200 seri 8. Langsung saja. Materi yang akan bahas pengertian ekskavator Komatsu PC 200 tipe 8 ini. Ekskavator adalah salah satu mesin alat berat yang dapat bergerak, memiliki tempat duduk yang terpasang pada poros di atas undercarriage. Ada roda penggerak yang terbuat dari baja dengan trek atau roda dengan lengan arm, boom, dan lengan arm tersebut dengan bucket dalam berbagai bentuk. Plow scat dan sistem kerja hidrolik pada ekskavator tipe Komatsu PC 28 tipe PC 200 tipe 8 ini. Yang pertama ada dari start engine-nya, selanjutnya ada hydraulic tank, hydraulic pump, hydraulic control valve, masuk ke aktuator, masuk ke oil cooler dan filter. Oke, kita akan bahas apa saja dari maksud dari flow chart tersebut. Yang pertama ada tangki hidrolik. Tangki hidrolik atau hydraulic tank yaitu berfungsi sebagai tempat penampungan oli dari sistem. Selain itu juga berfungsi sebagai pendingin oli yang kembali. Adapun dalam sistemnya, hydraulic tank yang digunakan pada unit ekskavator tipe Komatsu PC 200 tipe 8 ini tidak berhubungan dengan udara luar, pressure jet yang tidak dibatasi limitednya. Prinsip kerjanya yaitu oli yang berada dalam tank akan tersedot oleh pompa melalui filter atau saringan. Oke, kita masuk ke yang kedua. Komponen yang kedua yaitu ada pompa hidrolik atau pompa toraksial. Pompa toraksial adalah di mana energi mekanik dari penggerak pompa diubah menjadi energi mekanis. Aliran dari cairan yang dipompa dengan menggunakan elemen yang bergerak bolak-balik di dalam silinder. Elemen yang bergerak bolak-balik itu dapat berubah piston. Ketika volume silinder membesar akibat gerakan piston, maka tekanan dalam silinder akan turun dan relatif lebih kecil daripada tekanan pada sisi isap, sehingga fluida pada sisi isap akan masuk ke pompa. Sebaliknya, ketika volume silinder mengecil akibat gerakan piston, maka tekanan dalam silinder akan naik, sehingga fluida akan tertekan keluar. Oke, kita masuk komponen yang ketiga yaitu hydraulic control valve. Hydraulic valve menghisap oli dari hydraulic tank, kemudian mensuplai sistem aliran yang dihasilkan hydraulic pump tersebut. Dinaikkan tekanannya, diatur jumlah alirannya, dan diatur arah alirannya untuk mengoperasikan perlengkapan kerja unit. Pengaturan ini dilaksanakan oleh hydraulic control valve atau katup pengontrol hidrolik. Berdasarkan fungsi hydraulic control valve itu diklasifikasi menjadi 3 kelompok, yaitu ada pressure control valve atau katup pengontrol tekanan, yang kedua ada flow control valve, dan yang ketiga ada direction control valve. Kita masuk ke komponen yang keempat, itu ada aktuator. Aktuator ini berfungsi untuk menggerakkan perlengkapan kerja. Prinsip kerjanya adalah merubah tenaga hidrolik menjadi tenaga mekanik. Oke, kita masuk ke komponen yang kelima, yaitu ada oil cooler. Oil cooler atau pendingin berfungsi untuk membuang atau mengurangi panas dari oli pelumas sehingga sifat-sifat dan konsentrasi oli dapat terjaga. Suhu mesin yang stabil membuat kinerja mesin optimal dan hemat bahan bakar. Kita masuk ke komponen yang terakhir, ada filter. Fungsi filter adalah menyaring kotoran yang terkandung dalam oli agar tidak ikut bersirkulasi ke dalam sistem. Pada filter IC dilengkapi dengan bypass valve yang berguna untuk memberikan jalan lain atau safety bila filter buntu atau kotor. Selain itu, pada unit-unit tertentu ada juga yang dilengkapi dengan indikator filter. Kesimpulannya, sistem hidrolik merupakan suatu bentuk perubahan atau pemindahan daya dengan menggunakan media penghantar berupa fluida cair untuk memperoleh daya yang lebih besar dari daya awal yang dikeluarkan, di mana fluida penghantar ini dinaikkan tekanannya oleh pompa pembangkit tekanan yang kemudian diteruskan ke silinder kerja melalui pompa hidrolik, katup hidrolik, dan pipa-pipa atau selang-selang. Oke, sekian, terima kasih.